Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa hubungan Indonesia dan Malaysia kadang terasa panas dingin? Salah satu babak paling menegangkan dalam sejarah kedua negara adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Ini bukan sekadar perselisihan biasa, tapi sebuah konflik bersenjata yang berlangsung dari tahun 1963 hingga ke 1966. Mari kita bedah tuntas kisah ini, dari awal mula hingga akhir yang dramatis. Semua bermula dari sebuah gagasan besar, pembentukan Federasi Malaysia. Rencananya, federasi ini akan menggabungkan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah dulu Borneo Utara. Bagi Inggris dan Malaya, ini adalah cara untuk dekolonisasi yang teratur dan membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara. Tapi, tidak semua orang setuju. Di Indonesia, Presiden Soekarno melihat gagasan ini dengan penuh curiga. Beliau menganggapnya sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Soekarno khawatir Federasi Malaysia akan menjadi boneka Inggris yang mengancam kedaulatan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Filipina juga menentang, karena mereka punya klaim historis atas Sabah. Di dalam Sarawak dan Sabah sendiri, muncul gerakan penentangan. Salah satu yang paling vokal adalah H.M. Azahari dari Partai Rakyat Brunei. Ia memimpikan negara Kalimantan Utara yang merdeka, mencakup Brunei, Sarawak, dan Sabah. Mimpi ini berujung pada pemberontakan Brunei pada Desember tahun 1962, yang dengan cepat dipadamkan oleh tentara Inggris. Pemberontakan inilah yang menjadi pemicu utama. Soekarno melihatnya sebagai bukti bahwa rakyat Kalimantan Utara menolak Federasi Malaysia. Solidaritas ditunjukkan, dan retorika politik memanas. Pada 20 Januari tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, secara resmi mengumumkan kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia. Slogan yang paling terkenal pun lahir dari pidato Presiden Soekarno, Ganyang Malaysia. Ganyang di sini bukan berarti invasi besar-besaran seperti perang konvensional. Konfrontasi lebih merupakan perang tingkat rendah, perang gerilya, dan sabotase. Tujuannya adalah untuk mendestabilisasi calon federasi dari dalam. Pasukan Indonesia, baik reguler maupun sukarelawan, mulai menyusup ke wilayah Sarawak dan Sabah. Mereka melakukan serangan-serangan kecil terhadap pos-pos militer dan infrastruktur. Di pihak seberang, Malaysia tidak sendirian. Mereka mendapat dukungan penuh dari Inggris, Australia, dan Selandia Baru di bawah payung Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya. Pasukan elite seperti SAS Inggris dan SAS Air Australia diterjunkan untuk melakukan patroli di perbatasan yang panjang dan sulit, serta melancarkan operasi rahasia bernama Operasi Klaret. Operasi ini mengizinkan mereka melakukan serangan balasan ke wilayah Indonesia di Kalimantan untuk mengganggu logistik dan basis para penyusup. Jantung konflik berada di hutan belantara Kalimantan yang lebat. Medan yang berat, penyakit tropis, dan musuh yang tak terlihat menjadi tantangan bagi kedua belah pihak. Ini adalah perang bayangan. Pasukan Indonesia seringkali dibantu oleh gerilyawan lokal yang anti-Malaysia, sementara pasukan persemakmuran mengandalkan keunggulan teknologi, intelijen, dan pengalaman perang hutan. Konfrontasi tidak hanya terjadi di Kalimantan. Pada tahun 1964, ketegangan meningkat drastis. Indonesia mencoba membuka front kedua dengan mendaratkan pasukan di Semenanjung Malaya, tepatnya di Labis, Johor. Pendaratan ini gagal total. Para penyusup dengan cepat ditangkap atau dilumpuhkan oleh pasukan keamanan Malaysia. Insiden ini membawa konflik ke level yang lebih berbahaya dan menarik perhatian internasional. Di balik layar pertempuran, intrik politik dan spionase berjalan liar. Subandrio, yang saat itu juga menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, menjadi arsitek utama kebijakan konfrontasi. Namun, di dalam tubuh militer Indonesia sendiri, ada keraguan. Para petinggi Angkatan Darat, seperti Jenderal Ahmad Yani, sebenarnya enggan berperang habis-habisan dengan Malaysia. Mereka merasa ada prioritas lain, termasuk ancaman dari Partai Komunis Indonesia atau PKI di dalam negeri. PKI, di sisi lain, adalah pendukung paling antusias dari konfrontasi. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruh mereka dan melatih kader-kader bersenjata mereka dengan kedok sebagai sukarelawan. Hubungan Soekarno yang semakin mesra dengan PKI membuat para jenderal Angkatan Darat semakin cemas. Titik balik dari semua ini terjadi bukan di medan perang, melainkan di Jakarta. Pada malam 30 September tahun 1965, terjadi peristiwa gerakan 30 September Tembur atau G30S. 6 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Peristiwa ini memicu guncangan politik dahsyat di Indonesia. Pimpinan Angkatan Darat yang tersisa, di bawah Mayor Jenderal Soeharto, bergerak cepat. Dalam beberapa bulan, kekuasaan politik Presiden Soekarno mulai terkikis. Soeharto dan Angkatan Darat mengambil alih kendali negara. Prioritas mereka berubah total.
Mereka melihat konfrontasi sebagai kebijakan yang merugikan, menguras sumber daya negara, dan didalangi oleh PKI dan Subandrio. Maka, dimulailah perundingan rahasia antara Indonesia dan Malaysia. Tokoh kunci dari pihak Indonesia adalah Ali Murtopo dan Benny Murdani, yang bertemu dengan perwakilan Malaysia di Bangkok. Mereka memberi sinyal bahwa era konfrontasi akan segera berakhir. Puncaknya adalah penandatanganan Perjanjian Bangkok pada 11 Agustus tahun 1966. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri permusuhan. Indonesia mengakui kedaulatan Malaysia, dan kedua negara sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik. Era Ganyang Malaysia telah berakhir, digantikan oleh era baru persahabatan regional yang kemudian melahirkan ASEAN pada tahun ke-1967. Konfrontasi adalah babak yang kompleks dalam sejarah kita. Ini adalah kisah tentang idealisme, nasionalisme, perang dingin, intrik politik, dan perebutan pengaruh. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Tengku Abdul Rahman, Subandrio, dan Soeharto menjadi aktor utamanya. Meskipun penuh ketegangan, akhir dari konfrontasi justru membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat antara bangsa-bangsa serumpun di Asia Tenggara. Mempelajari sejarah ini mengajarkan kita betapa rapuhnya perdamaian dan betapa pentingnya diplomasi. Dari konflik menjadi kawan, inilah pelajaran berharga dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Terima kasih sudah menyimak cerita panjang ini. Jika kalian suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.